Halo, salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Sarfitri dalam iNews Kalimantan Barat. Sejumlah berita menarik telah dirangkum tim redaksi kami di antaranya. Seorang lansia berumur 60 tahun berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di bangunan kosong di kawasan Gang Irama Dalam, Jalan Tanjung Pura. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap buronan kepabeanan berinisial YD di Batam, Kepulauan Riau. Dan Polda Kalimantan Barat ungkap 42 kasus peti dengan menahan 62 tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Pemirsa, itulah tadi beberapa cuplikan berita yang akan kami sajikan dalam iNews Kalimantan Barat. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Lansia berumur 60 tahun berinisial A ditemukan tewas di bangunan kosong di kawasan Gang Irama Dalam, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan. Korban berinisial A ditemukan tewas secara tak wajar karena mengalami luka robek di bagian kepala dengan tempurung kepala yang pecah. Lansia berusia 60 tahun berinisial A ini ditemukan tewas di bangunan kosong di kawasan Gang Irama Dalam, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat siang. Penemuan mayat berjenis kelamin perempuan ini pertama kali diketahui oleh tetangga sekitar yang melihat di dalam rumah kosong, namun sosok orang yang dalam keadaan terbaring tertelungkup. Setelah didekati ternyata sosok mayat perempuan yang menggunakan piyama ditemukan tewas bersimbah darah di bagian kepala dengan luka robek dan tempurung kelapa yang pecah. Ada darah masih kita dalami. Nanti untuk lebih tepatnya nanti hasil visum atau otopsi yang akan menentukan sebab-sebab kematian yang bersangkutan. Untuk bersangkutan diketahui Pak warga mana? Orang sini. Kalau menurut pengakuan dari saksi ya barusan orang sekitar orang sini yang tinggal di sini. Ya tadi malam korban sempat masih ketemu dengan suaminya. Kemarin sore terakhir. Kemarin masih ketemu sore, masih ketemu sama suaminya dan dia izin mau keluar sebentar, tapi sampai hari ini tadi tidak ditemukan. Limgek namanya. Limgek. Apa aktivitas sehari-hari dari ibu ini? Enggak ada, dia udah lansia juga sih. Lansia. Usianya kira-kira berapa sih? 60-an. 60-an ya. Terus harinya seperti apa, Pak? Enggak ada kegiatan sih dia. Cuman ya santai aja lah. Untuk pihak keluarga dari almarhum atau di sini juga? Dia cuma berdua aja sama suaminya. Udah lansia juga. Rumahnya di mana, Pak? Ini rumahnya ini. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangkap buronan kepabeanan berinisial YD di Batam, Kepulauan Riau. YD diketahui melanggar kepabeanan pada tahun 2014 tentang pemalsuan ekspor barang ke luar negeri. Inilah YD buronan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang telah ditangkap oleh tim tabur Kejati Kalimantan Barat di Komplek Perumahan Grand Boulevard, Jalan Tanjung Riau, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekumpang, Kota Batam, Kamis sore. YD sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO tahun 2016 lalu atas perkara kepabeanan pada tahun 2014 tentang pemalsuan dokumen kepabeanan ekspor barang ke luar negeri. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Mas Yudi, kepada wartawan Jumat siang mengatakan, YD sudah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda 600 juta rupiah atau pidana pengganti 6 bulan kurungan penjara. Kita akan eksekusi ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan kita eksekusi di lapas kelas 2 Pontianak untuk melaksanakan hukuman selama 3 tahun. Mas Yudi menekankan bagi buronan yang masuk dalam DPO untuk menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Dari Pontianak, Uun Junior, iNews melaporkan.
Sejumlah pelaku pertambangan emas tanpa izin diringkus jajaran Polda Kalimantan Barat dari 11 Polres yang ada di Kalimantan Barat. Dalam program Peti Kapuas 2021, 42 kasus diungkap dengan 62 tersangka sudah dilakukan penahanan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat, akibat dari pertambangan emas tanpa izin, ribuan hektar lahan di Kalimantan Barat rusak. Inilah 3 orang tersangka yang dihadirkan di Mapolda Kalimantan Barat pada hari Jumat kemarin, sedangkan sisanya berada di 11 Polres jajaran. Operasi Peti Kapuas yang dilaksanakan selama 14 hari sejak tanggal 7 sampai 20 Oktober 2021 di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. 42 kasus diungkap dengan 62 tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Kombes Pol Doni Charles Go Kabid Humas Polda Kalimantan Barat menjelaskan, kasus paling banyak diungkap oleh Polres Ketapang sebanyak 10 kasus dengan 18 tersangka. Disusul oleh Polres Sintang 5 kasus dengan 9 tersangka. Polres Sanggau 5 kasus dengan 5 tersangka. Polres Landak 5 kasus dengan 5 tersangka. Kemudian dari 62 tersangka kami coba telusuri asalnya berada dari mana. 52 orangnya itu adalah asli warga Kalbar, sedangkan 10-nya berasal dari luar Kalimantan Barat. Sementara itu, Rudi, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Barat mengatakan, jika dampak dari peti ini sangat luar biasa. Menurut data DLH Kalimantan Barat, ada ribuan hektar di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat rusak akibat peti. Contoh terdekat di Kabupaten Landak itu Muara Cakra Mandor, itu kita bisa lihat sendiri bahwa Cakra Mandor itu memang sangat marak peti di sana, tetapi sudah beberapa kali dilakukan penertiban dan sekarang sudah berkurang, tetapi masih tetap ada. Nah itu seluruh Cakra Mandor itu habis menjadi areal padang pasir akibat dari aktivitas peti yang begitu luar biasa. Nah jadi memang merata ini Pak, merata di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat karena memang harga emas ini lagi bagus-bagusnya di tingkat penambang ya, per gram itu rata-rata bisa 400.000 sampai 500.000. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni ekskavator, mesin dompeng, kompresor, pipa dan paralon, cangkul kain, alat dulang, dan air raksa 3 botol dari berbagai TKP. Dari Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya aparat kepolisian Kota Singkawang menggerebek lokasi penambangan tanpa izin atau peti di 2 lokasi yang berbeda. Dari penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku peti yang beroperasi di Kota Singkawang. Inilah ketiga tersangka penambangan emas tanpa izin yang dihadirkan dalam keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Mapolres Singkawang Selasa siang. Ketiga tersangka masing-masing berinisial HS, AT, dan MN ditangkap saat penggerbekan yang dilakukan oleh Polres Singkawang di 2 lokasi berbeda, yakni di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Tengah. Dalam keterangan persnya, Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP David Dino, mengatakan, dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 mesin dompeng, 25 liter solar, starting, pipa, dan selang yang merupakan alat tambang. Hampir bersamaan kita melakukan penangkapan tersebut, dimulai dari hari pertama TMT 7 Oktober 2021. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, 1 mesin dompeng merek Yanli, kemudian selang spiral, starting, karet pampel, kain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka diamankan di Mapolres Singkawang dan akan dikenakan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 miliar rupiah. Dari Singkawang, Uun Yuniar, iNews melaporkan. BMKG Pontianak perkirakan minggu depan akan terjadi banjirop. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.